Saatnya bertolak dari Pelabuhan Podor, salah satu pelabuhan yang ramai disinggahi kapal dari Kota Larantuka. Sore ini saya berkesempatan mengelilingi Pulau Solor, sebuah pulau yang sangat eksotis di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini letaknya di sebelah timur Pulau Flores. Pulau yang dijuluki atau sering juga disebut dengan Pulau Batu. Ya, pulau ini dibatasi oleh Selat Labotobi di bagian barat, Selat Solor di bagian utara, Selat Lamakera di timur, serta Laut Sawu di selatan. Kali ini saya melakukan kunjungan ke wilayah timur. Ini kapal sedang melaju. Di depan sana tadi kita bisa melihat juga ada Gunung Ileboleng. Nah, ini adalah wilayah pesisir dari Pulau Solor yang memang sangat indah, apalagi pelayaran kita itu di sore hari, karena sambil kita menikmati keindahan laut, tapi juga kita akan menyaksikan secara langsung proses terbenamnya matahari, ya, sunset yang sangat indah. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bung Tiloles Kodat, dalam satu kesempatan ke Pulau Solor, kalau tidak salah di tanggal 28 bulan Juli tahun 2020, beliau mengatakan begini, Solor itu pulau yang mahal. Iya, pulau yang mahal di mata investor karena memang memiliki sekian banyak potensi. Dari sisi potensi alam luar biasa. Untuk budidaya pengembangan kelor sangat cocok karena memang secara struktur tanahnya sangat cocok dengan kelor. Pulau Solor dulu dikenal juga menjadi unik karena memiliki salah satu tanaman endemik, ya, tanaman yang unik, yaitu cendana. Memang saat ini cendana hampir tidak ditemukan lagi, tetapi Solor pernah punya nama karena tanaman itu. Selain beberapa keunggulan tadi, dari sisi pertanian lahan kering juga Solor tentu diperhitungkan. Demikian juga dengan peternakan dan juga pariwisata kelautan. Sesaat lagi kita akan tiba di Lohayong. Di tempat ini dikenal cukup luas karena terdapat satu peninggalan sejarah, yaitu Benteng Lohayong. Benteng Lohayong ini terletak kurang lebih 20 meter, ya, kurang lebih 20 meter dari bibir pantai di ujung barat Desa Lohayong, Kabupaten Flores Timur. Kalau dilihat dari ketinggiannya, Benteng Lohayong tingginya kurang lebih sekitar 50 meter di atas permukaan laut, ya. Persis di tepi Benteng Lohayong itu terdapat sebuah meriam cukup besar yang itu menurut penuturan masyarakat setempat, meriam ini adalah peninggalan dari Portugis. Dari letaknya meriam ini moncongnya mengarah ke Selat Solor.
itu diprediksi bahwa kenapa moncong dari meriam ini mengarah ke Selat Solor, karena biasanya di arah itu kapal-kapal asing yang sering lewat. Tidak hanya itu, ada juga meriam lain yang mengarah ke timur dan barat. Nah, teman-teman sekalian, di depan ini nampak bangunan itu ada pelabuhan feri ya. Pelabuhan feri di Lohayong yang kurang lebih sekali dalam seminggu kapal feri dari Kupang, dari Larantuka juga akan tiba di atau bersandar di pelabuhan ini. Saat ini kita masih di pesisir Pulau Solor ya. Saya ada di dalam kapal motor yang tadi bertolak dari Larantuka sekitar pukul 4 sore, yang akan diprediksi tiba di Pulau Solor kurang lebih 50 menit sampai 1 jam. Teman-teman, dari kejauhan sudah tampak bangunan Masjid Lohayong ya. Ini dari jauh sudah bisa kelihatan semakin jelas, dan jaraknya terlihat tidak terlalu jauh dari pelabuhan feri Lohayong ini ya. Jadi memang di pesisir Solor, lebih-lebih di bagian timur, kita bisa langsung tahu perkampungannya ini memang perkampungan Muslim, karena di kampung itu biasanya bangunan yang paling tinggi itu masjid ya. Nah, ini salah satu masjid di Pulau Solor, tepatnya di Lohayong. Nah, yang benteng Lohayong tadi itu tidak jauh dari masjid ini, yaitu di sisi kanan yang ada rimbunan pohon itu benteng Lohayong, lokasinya ada di situ. Nah, ini semakin dekat, sudah semakin nampak jelas perkampungan di Desa Lohayong ya, di Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur. Memang ini jaraknya hanya beberapa meter saja dari kapal ke pesisir. Jadi kita kebetulan memang belum mampir di sini ya. Ini semakin jelas. Teman-teman bisa lihat ini, seperti ada satu kapal motor yang bergerak atau bertolak dari pelabuhan di Lohayong ini. Ya masih terus bergerak ini. Wow, iya, betul. Jadi kita hampir berbarengan dengan kapal yang ada di depan ini. Nah, di belakangnya itu Masjid Lohayong ya. Ya. Saya berencana turun di pelabuhan Botang ya. Ada salah satu pelabuhan yang masuk masih di wilayah Lohayong ini. Bisa dilihat teman-teman, pemandangan begitu indah ya. Ada kapal yang sandar di pelabuhan, ada kapal yang sedang bergerak, ada bangunan masjid yang sangat megah di tengah, lalu ada perkampungan warga, ada kapal ikan yang sedang berlabuh. Ini luar biasa. Wow, keren sekali teman-teman sekalian. Ini
kesempatan yang tentunya tidak akan dilupakan ini ya. Ini bisa dilihat teman-teman, tidak selamanya kita akan dapatkan momen seperti ini. Saya sangat berterima kasih karena kali ini saya mendapatkan satu momen yang luar biasa ini. Saya sedang ada di satu kapal dan melihat bagaimana pergerakan kapal lain di depan saya langsung dengan latar kapal-kapal ikan yang sedang berlabuh, juga perkampungan warga ya. Ini luar biasa. Apalagi sesaat lagi kita akan melihat bagaimana sunset ya. Sunset yang tentunya juga sangat indah. Wow, keren sekali ini. Iya. Apakah kapal ini juga akan bersandar di Pelabuhan Botang? Kita belum bisa pastikan. Yang pasti dia masih terus melaju. Iya. Oke. Nah, kita masih terus menjumpai bahwa di pesisir ini ada banyak kapal ikan lah. Sepertinya kapal ikan ini akan melaut malam nanti, ya, akan melaut malam nanti. Sehingga sore ini semua masih ada di pesisir. Aduh, keren sekali. Oh, momen yang luar biasa. Tidak mudah mendapatkan momen seindah ini ya. Teman-teman, ini nampak di depan kita lurus itu adalah Gunung Dileboleng ya, di Pulau Adonara. Jadi di kanannya ini Pulau Solor, sementara di kiri ini adalah Pulau Adonara. Ya, kita masih lihat kapal tadi ya. Kami kebetulan sedikit lebih laju ini ya. Jadi luar biasa, Flores Timur memiliki keunikan yang tidak banyak ditemukan di tempat lain ya. Jadi ada Pulau Flores, ada Pulau Adonara, ada Pulau Solor, dan memang semua petualangan perjalanan kita di Flores Timur selalu punya kisah yang menarik. Kali ini saya ada dua tujuan pergi ke Pulau Solor. Yang pertama, saya bertemu dengan seorang ibu skolastika ya, Skolastika Susanti Tufan, Ibu Susan. Kebetulan beliau lolos dalam seleksi calon guru penggerak dan saya sendiri sudah lolos sebelumnya sebagai guru pengajar praktek, sehingga kita datang untuk melakukan pendampingan. Wah, ini di depan kita ini kapal ikan yang apakah baru pulang mancing atau membuang jala, dan momen yang luar biasa ya, bagaimana kapal motor tadi berpapasan dengan kapal ikan dari warga Pulau Solor ini. Keren sekali. Baik, jadi selanjut tadi kedatangan saya yang pertama itu untuk mendampingi Ibu Susan. Beliau guru TK di TK Negeri 1 Solor Timur, menjadi bagian dari proses untuk kemudian dipilih menjadi guru penggerak. Jadi ada proses pembelajarannya berlangsung selama 9 bulan ke depan. Selain itu, saya juga berkunjung untuk bertemu dengan teman-teman pengurus PGRI cabang Solor Timur. Di pelabuhan ini rencananya saya dijemput oleh Pak Rauf. Ya, beliau adalah kepala SMP Negeri 1 Solor Timur. Kami berkenalan
beberapa waktu lalu. Kebetulan beliau dipercayakan sebagai mandataris PGRI Cabang Solor Timur untuk menyelenggarakan konferensi yang sudah terselenggara pada tanggal 20 Maret kemarin. Dan di tempat yang sama juga saya ditunggu oleh Ibu Susan. Malam ini saya rencana nginap di rumahnya Pak Rauf ya, Kepala SMP 1 Solor Timur. Dan pastinya kalau nginap di rumahnya Pak Rauf itu selalu disajikan ikan yang bervariasi, ikan yang segar. Saat makan matanya masih berkedip, ekornya masih gerak-gerak, karena memang Pak Rauf sendiri punya kapal ikan. Wah, ini kita sudah tiba di Pelabuhan Botang, dan teman-teman sekalian bisa dilihat di depan itu adalah bukan gunung ya, tapi itu Tanjung Gemuk. Di balik Tanjung Gemuk, di balik itu adalah Kota Larantuka, Pulau Flores. Tanjung Gemuk ini adalah bagian dari Pulau Adonara. Itu nampak sunset yang wah, keren sekali, luar biasa. Ini pengalaman yang sangat asik teman-teman sekalian. Sangat rugi kalau tidak melakukan petualangan-petualangan dan tidak menimba inspirasi di alam. Nah, ini di pelabuhan sudah menunggu. Saya sudah lihat Pak Rauf yang baju putih ya. Sementara Ibu Susan baru datang dengan motor metik warna merah kalau tidak salah, tidak jauh dari Pak Rauf tadi. Dan saatnya saya akan turun di Pulau Solor untuk 2 hari.